Balik lagi sama aku Lucina dari Lucilin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber Indonesia yang lahirnya di Indonesia tapi sudah tinggal di Amerika sejak tahun 1999. Jadi aku udah 21 tahun tinggal di Amerika. Jadi basically aku besarnya di Amerika. Nah, di video ini kali aku mau ngomongin tentang bedanya pergaulan orang-orang Asian American dan orang-orang Asian immigrant. Untuk kalian-kalian yang sudah ngikutin video-video aku yang lain, kalian mungkin sudah tahu definisinya Asian American. Tapi untuk yang belum tahu, Asian American itu adalah orang-orang Asia yang lahirnya di Amerika atau besarnya di Amerika. Jadi Asian American itu ada yang lahir di Amerika dan besar di sini, tapi ada juga yang lahirnya di luar Amerika tapi besarnya di Amerika. Nah, terus orang-orang Asian immigrant, ini sebenarnya maksud aku Asian immigrant ini orang-orang Asia yang generasi pertama di keluarganya untuk pindah ke Amerika. Kalau aku sama suami aku, orang tua kita, om tante aku adalah orang yang termasuk Asian immigrant karena om tante aku adalah generasi pertama di keluarga aku yang datang ke Amerika. Kalau untuk suami aku, orang tuanya dia adalah yang Asian immigrant karena orang tuanya suami aku itu generasi pertama di keluarga mereka yang datang pindah ke Amerika. Yang aku ngomongin ini based on pengalaman aku, hal-hal yang aku paling sering lihat selama aku tinggal selama 21 tahun di Amerika dan berteman sama orang-orang Asian immigrant dan juga sama orang-orang Asian American. Dan tentunya nggak semua orang Asian immigrant itu seperti ini, seperti itu. Nggak semua orang-orang Asian American itu seperti yang akan aku ceritain ini. Jadi pasti ada perkecualiannya. Cuma ini cerita aku ini menurut yang aku paling sering lihat selama aku besar di Amerika. Pertemanan sama sesama orang Asia atau sesama orang Asian American. Nah, kalau orang-orang yang Asian immigrant tentunya itu mereka tuh merasa lebih nyaman untuk berteman sama orang-orang yang sama-sama Asian immigrant juga gitu. Apalagi kalau itu mereka semua dari negara yang sama. Kayak misalnya orang Indonesia di Amerika yang baru datang dari Indonesia gitu ya, itu mereka tentunya tuh lebih nyaman berteman sama orang-orang Indonesia lainnya yang baru datang ke Amerika gitu, karena mereka mikirnya mereka kayak on the same boat gitu loh guys, dan juga merasa latar belakangnya sama gitu. Kalau orang-orang Asian American itu tergantung, ada orang-orang Asian American yang seperti natural magnet untuk orang-orang Asian American lainnya, mau bergaul sama orang-orang Asian American lainnya atau orang-orang Asian immigrants. Tapi ada juga orang-orang Asian American yang lebih cenderung lebih mau bergaul sama orang-orang bule gitu atau orang-orang hitam gitu. Ini sih tergantung di rumahnya tuh mereka dibesarinnya seperti apa gitu ya. Kalau di rumahnya itu mereka didekatkan sama budaya Asia mereka, sama orang tuanya, itu biasanya tuh orang-orang Asian American yang seperti ini biasanya mereka tuh mau bergaul sama orang-orang Asian American lainnya. Kayak misalnya aku selama besar di Amerika, om tante aku itu mendekatkan aku sama budaya Asia. Aku jadi gampang gitu untuk ngumpul sama orang-orang sesama Asian American gitu, atau orang-orang Asian immigrant juga gitu, karena aku masih deket sama budaya Asia gitu, biarpun aku besar di Amerika gitu. Tapi ada orang-orang Asian American yang kalau di rumahnya itu tidak didekatkan dengan budaya Asia, atau malah ada juga yang orang tuanya tuh menjauhkan mereka dari budaya Asia, dari latar belakang mereka yang Asia gitu. Biasanya orang-orang Asian American yang seperti itu, mereka akhirnya ya teman-temannya itu kebanyakan orang bule atau orang hitam gitu. Jarang ada teman mereka yang orang Asia gitu. Nah, terus kalau misalnya orang Asian American yang temannya tuh banyak sesama Asian American, itu ya rasanya seperti sama gitu, kayak kita on the same boat gitu, kita sama-sama Asian American. Sebagai Asian American, kita tuh waktu masih kecil menjalani hal-hal atau perjuangan-perjuangan yang mungkin orang-orang Asian immigrant tidak menjalani, atau orang-orang bule definitely tidak menjalani. Kayak misalnya sebagai orang Asian American itu tuh kita dibesarkan dengan basically dengan dua
budaya gitu, di rumah budaya Asia, di luar budaya Amerika. Orang tua kita Asian immigrant, jadi mereka membawa budaya Asianya mereka ke Amerika dan coba menerapkan itu ke kita. Tapi kitanya sendiri, karena kita besar di Amerika dan kita di Amerika, kitanya sendiri sudah ada beberapa value dan mindset yang sudah termasuk Americanized, bisa dibilang Americanized gitu. Jadi kadang-kadang clash gitu. Anyway, aku ada ngomongin ini dengan detail di salah satu video aku. Nanti aku akan taruh videonya di sini tentang seperti apa sih besar di Amerika sebagai orang Asian American. Jadi kalian bisa check out video itu nanti abis kalian selesai nonton video ini. Sama Asian American tuh ada inside jokes yang berbau Asian American gitu, yang orang-orang Asian American juga mungkin gak akan ngerti gitu. Terus soal berbahasa, tentunya kalau orang-orang Asian immigrant lebih pintar bahasa asal-usulnya daripada orang-orang Asian American. Kayak misalnya orang Chinese immigrant sama orang Chinese American, lumayan banyak yang masih bisa bahasa Chinese biarpun mereka lahir di sini atau mereka besar di Amerika gitu ya. Tapi tetap orang-orang Chinese immigrant itu bahasa Chinese-nya tetap lebih bagus. Tuh, kalau kalian ada nonton video aku tentang tata krama orang Amerika, entar aku taruh di atas sini sama di bawah. Itu ya topik-topik yang biasanya orang bule itu nggak nyaman untuk ngomongin, ya sama gitu. Orang Asian American juga nggak nyaman ngomongin topik-topik itu gitu. Soal memberikan data-data pribadi seperti alamat rumah dan nomor telepon, orang Asian American tuh kelihatannya lebih nyaman gitu ya untuk memberikan data-data pribadi itu. Tapi kalau Asian American itu tuh sebenarnya kita kurang nyaman untuk memberikan data-data personal seperti itu. Kecuali kalau emang sudah teman. Kalau sudah teman kita bisa kasih alamat kita, nomor telepon kita gitu ya. Tapi definisi teman pun itu berbeda aku rasa. Kalau sama kita Asian American, cuma karena kita ramah ke seseorang, belum tentu kita menganggap orang itu temen kita gitu kan. Misalnya kita udah sering hangout sama teman itu dan atau udah sering curhat, nah itu mungkin kita bisa menganggap orang itu teman kita gitu. Dan kalau dalam itu mungkin baru kita merasa nyaman untuk memberikan alamat rumah kita sama nomor telepon kita kalau mereka perlu gitu ya. Aku ingat dulu waktu aku kuliah, waktu aku ngumpul sama mahasiswa Indo yang baru datang ke Amerika, itu tuh mereka tuh kayaknya baru ketemu sekali langsung tukeran nomor telepon gitu. Dimana kalau sama orang Asian American atau sama orang bule itu tuh baru ketemu sekali tuh kita langsung minta nomor telepon tuh nanti malah dipikirnya kita ada tertarik sama dia untuk dijadiin pasangan gitu guys. Lebih ke masalah privacy aja gitu. Kecuali kalau emang kita misalnya ada pasang Airbnb gitu ya. Nah, soal makanan, Asian American itu lebih kayak orang bule soal makanan dalam unsur kalau sarapan itu udah biasa makan sereal doang atau makan roti gitu ya. Ya seperti orang bule sarapan gitu kan, atau telur gitu, pokoknya seperti sarapan orang bule gitu ya. Tapi dalam unsur taste buds itu tuh orang Asian American tuh lebih kayak orang Asian immigrant guys. Karena kayak misalnya orang Asian American yang kuat pedas itu tuh mereka bisa lebih kuat pedas daripada orang-orang bule. Kan kalau orang bule kan kebanyakan kan nggak terlalu kuat sama makanan-makanan yang pedas gitu kan. Orang Asian American tuh masih bisa lebih kuat gitu. Cuma aku aja yang nggak kuat karena emang aku ada emah gitu ya. But aku salah satu exception dari ini. Dan terus juga orang Asian American itu tuh biasanya lebih terbuka untuk mencoba makanan-makanan Asia yang otentik gitu dibanding orang-orang bule gitu. Karena kalau orang bule kan ada makanan-makanan Asia yang sangat Americanized, kayak misalnya fried rice, kayak nasi goreng itu termasuk Americanized. Karena untuk orang-orang bule nasi goreng itu nggak terlalu aneh gitu, kayak lebih biasa gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak ceker ayam atau babat gitu ya, banyak orang bule yang nggak suka gitu karena mereka mikirnya oh itu aneh gitu. Dimana kalau orang Asian American itu tuh mereka lebih terbuka untuk mencoba makanan-makanan yang termasuk aneh gitu, maksudnya makan makanan yang lebih otentik gitu. Oh iya guys, soal makanan, boba sama popcorn chicken sangat terkenal di kalangan
Asian American guys, makan makanan yang Asian American kalau di Amerika. Cara bercanda aku perhatiin waktu aku ngumpul sama orang-orang Indonesia, mau itu mahasiswa Indonesia atau even sesudah aku kerja gitu ya, itu cara bercandanya tuh beda gitu sama kalau ngumpul sama orang Asian American atau orang-orang bule. Kalau orang Asian immigrant itu tuh bercandanya tuh kadang-kadang suka over sampai kayak misalnya manggil teman sendiri monyet, kayak nyet, monyet gitu. Nah dimana kalau di pertemanan Asian American atau orang bule manggil teman-teman kita pakai nama yang merendahkan seperti monyet atau bego lu, itu tuh sangat mean gitu, itu sangat nggak sopan gitu. Yang ada malah kita nggak dijadiin teman mereka lagi gitu, mereka akan stop ngomong sama kita gitu kan. Itu sesuatu culture shock yang dulu aku mesti hadapin waktu aku bergaul sama orang-orang Indonesia. Again, nggak semua orang Indonesia seperti itu. Kalau orang Asian American itu tuh yang aku lihat selama ini kebanyakan gitu ya, itu nggak suka pamer kekayaannya mereka. Biarpun misalnya mereka itu kaya atau mereka dari keluarga yang kaya gitu. Karena biasanya orang-orang Asian American, kita waktu masih kecil di Amerika, orang tua kita tuh ngajarin kita untuk menghemat, ngajarin kita untuk hidup sederhana. Dan tentunya again, ini nggak semua orang seperti ini, cuma ini kebanyakan yang aku lihat gitu ya. Kalau misalnya kalian mau lihat, misalnya kalian di Amerika dan kalian mau lihat perbedaan secara fisik Asian American sama Asian immigrant, kalian lihat cara mereka berpakaian. Kalau orang Asian American itu berpakaiannya itu lebih santai gitu, lebih sederhana atau lebih santai gitu daripada orang-orang Asian immigrant. Orang-orang Asian immigrant yang kebanyakan yang aku lihat, dan ini mostly pengalaman aku itu dari waktu aku kuliah, dan memang waktu aku kuliah itu orang mahasiswa Indonesianya itu mereka dari keluarga-keluarga yang tajir di Indonesia gitu ya. Tapi emang aku juga lihat orang Asian immigrant yang nyampe ke Amerika dan berjuang mati-matian juga. Jadi mereka juga nggak pamer uang, pamer atau pamer kekayaannya gitu ya. Jadi emang ini tergantung juga. Cuma emang lebih sering kali tuh aku ngelihat Asian immigrant yang mobilnya tuh mewah atau pakaiannya tuh mewah, tas-tasnya tuh mewah gitu guys. Dimana aku jarang banget lihat orang Asian American yang pakai baju bermerek gitu. Orang-orang Asian American yang dari keluarga kaya pun itu mereka tuh mikirnya tuh, oh ini kekayaan keluarga gue, ini kekayaan orang tua gue, bukan kekayaan gue gitu. Jadi aku rasa itu suatu mindset yang membantu para Asian American untuk hidup dengan lebih sederhana gitu. Dan aku sekarang untung bahwa aku dapat orang Asian immigrant yang tidak seperti ini, yang nggak suka pamer. Nggak ada ras manusia itu yang perfect. Orang-orang di setiap ras atau negara itu pasti ada aja orang-orang yang nggak benernya, tapi ada juga orang-orang yang baik-baik juga gitu. Jadi aku ya cerita dari pengalaman aku aja yang sering aku alamin. Hal-hal inilah yang paling sering aku lihat waktu aku berteman sama orang-orang Asian immigrant dan Asian American dan orang-orang bule. So itu aja untuk video aku ini kali guys. Mudah-mudahan video ini menambah wawasan kalian tentang budaya Asian American dibanding budaya Asian immigrant. Kalian mau nonton video-video aku yang lain, silahkan tonton video-video aku yang lain. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalain bell, lonceng notifikasinya. And I will see you guys in the next video. Bye guys!